Berikutnya lagi yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera jatuh ulama di tenda. Baik yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau yang bahkan hilang. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan-perlakuan kepada mereka. Saya sampaikan ya, aku terima kasih banyak ya sebesar-besarnya atas pemberian rumah Hundara bisa kita buat ini tinggal ya untuk sementara ya, buat biar kita jangan tidur di mana-mana ya kan, tetap untuk tempat tinggal tetap di situ ya misalnya kan. Maka saya yakin kami di Tapsel dengan falsafah Dalian Natolu, adat budaya yang masih sangat kuat di Tapsel, saya yakin Tapsel ini akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Berikutnya lagi yang menjadi atensi kita tentu adalah pengungsi. Karena pengungsi ini harus segera jatuh ulama di tenda. Baik yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau yang bahkan hilang. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan-perlakuan kepada mereka. Rusak ringan diberikan bantuan 15 juta rupiah, yang rusak sedang 3 juta rupiah, kemudian yang rusak berat atau hilang ini punya 2 opsi, disiapkan Huntara yang diantaranya perintah Pak Presiden langsung kepada Huntara untuk membangun, kemudian juga BNPB membangun, Bapak Menteri PU juga membangun. Dan rencananya dalam waktu 3 bulan ke depan insya Allah kita bisa menyelesaikan 15.000 rumah yang terbagi di 3 provinsi, Aceh kurang lebih 12.000 unit, kemudian ada di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah itu kurang lebih 2.000 unit, dan Sumatera Barat 500 unit. Dan ini berdiri yang kami bangun di lahan PTPN yang sudah kami lakukan land clearing, Bapak Presiden. Bersama itu juga ukuran luasnya kurang lebih 4,5 kali 4,5 meter persegi per unit, atau kurang lebih 22 meter per unit, Bapak Presiden. Dan dalam proses pembangunan ini kita memperkerjakan 24 jam 1.635 orang yang terdiri dari pekerja BUMN karya, ada Hutama Karya, ada Waskita Karya, Widya Karya, PP, Didya Karya, dan juga Adi Karya. Dan secara teknis, secara implementatif, BNPB juga sebagai pelaksana membangun Huntara, kemudian untuk hunian tetap yang sifatnya in situ, yang sifatnya mandiri, tidak dalam satu komplek perumahan, itu juga dilakukan oleh BNPB. Untuk yang dalam satu komplek, artinya relokasi satu misalkan 40 KK, 100 KK dan seterusnya, itu dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Tapi secara intinya BNPB itu dalam fase Haprekon itu sebagai fungsi koordinatif dan fungsi pelaksana. Tetapi tentu saja yang
jadi patokan kita ini harus tetap optimal, kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat ini bisa terpenuhi, karena meskipun dia di Huntara, itu saudara-saudara kita ini juga dapat dukungan perabot dari Kementerian Sosial yang nilainya 3 juta per kakak, dan dukungan pemulihan ekonomi, karena mungkin saja ini tempat bekerja rusak dan seterusnya sebesar 5 juta per kakak. Jadi ini yang kita harapkan meskipun di Huntara, tetapi proses hidup dan kemudian proses ekonomi dan seterusnya itu sudah mulai bisa pulih dan berputar kembali. Jadi ini udah dilengkapi oleh kipas ranjangnya, terus tempat lemari dan kipas angin. Nah, di dalam hal desain ini pun kita juga sudah minta arahan dari Bina Teknis ya, dari Kementerian PU juga, itu di mana nanti hawanya kita kasih juga untuk exhaust gitu ya, fan dan lain sebagainya. Jadi pencahayaan untuk udara ini juga sudah disesuaikan. Intinya kita di sini adalah nyaman lah untuk tinggal di sini. Oh, ini dilengkapi semua, Mbak. Jadi sanitasinya itu kita juga ada IPAL-nya, air minumnya juga kita ada khusus juga di sini gitu ya. Disiapkan juga kan sumur bor ya di sini ya. IPAL-nya juga kita siapkan. Ini juga PLN-nya kita juga udah kerjasama dengan PLN. Jadi semua lengkap, mungkin WiFi juga kita akan siapkan juga. Jadi insya Allah fasilitas di sini lengkap. Ada juga untuk olahraga ya. Di sini kita siapkan juga lapangan mini soccer lah ya, futsal, mini soccer, juga bisa untuk volley dan lain sebagainya, dan taman bermain anak ya, terus juga ada rumah untuk konseling ya, terus ada musola gitu ya. Jadi semuanya insya Allah ini udah kayak kompleks rumah tinggal perumahan ya, itu lengkap, udah ada semuanya nih. Jadi intinya kita ingin orang itu nyaman tinggal di sini dan merasa homey lah. Ini rumah Ibu yang sekarang kondisinya begini. Silakan masuk. Lihat-lihat ya. Boleh lihat sini. Kamar. Ini kamar siapa? Kamar kami tidur kemarin ya. Udah berantakan udah. Tempat tidur pun udah kemana-mana. Iya. Ini ruangan apa, Bu? Ini ruangan tamu sebenarnya. Kan kursinya kemarin udah ngelam ya, dikeluarin, gini berserak di sini. Ya, seperti yang sudah kami lakukan, pastinya yang menghuni di tempat Huntara ini adalah mereka yang tidak menerima DTH. Itu sudah pasti. Kemudian mereka yang kategorinya adalah rusak berat. Sedangkan untuk rusak ringan dan sedang, mereka tidak menerima Huntara, dan mereka juga tidak menerima DTH. Ini rumah Ibu yang sekarang kondisinya begini. Silakan masuk. Lihat-lihat ya. Boleh lihat sini. Kamar. Ini kamar siapa? Kamar kami tidur kemarin ya. Udah berantakan udah. Tempat tidur pun udah kemana-mana. Iya. Ini ruangan apa, Bu? Ini ruangan tamu sebenarnya. Kan kursinya kemarin udah ngelam ya, dikeluarin, gini berserak di sini. Ini lumpurnya tadinya semana? Ini segini lumpurnya gini, Honda kedua-duanya tenggelam Honda.
Ini kursi ini, meja ini waktu itu di depan nih, sampai ke sini. Meja makan ini kan meja makan. Di depan situ sampai ke sini udah hancur lebur. Masih kayu ya kan hancur. Ini dapurnya, Bu. Dapur ini waktu itu ke sana udah pindah ke sini. Diangkat nggak bisa kan tanam ya. Itu pintu keluar karena udah ditahan ini nggak bisa keluar juga. Ini lihat tuh kamar satu lagi kamar ini juga. Saya sampaikan ya aku terima kasih banyak ya sebesar-besarnya atas pemberian rumah Hundara bisa kita buat ini tinggal yang untuk sementara ya buat biar kita jangan tidur di mana-mana ya kan tetap untuk tempat tinggal tetap di situ ya misalnya kan biar kita bisa dapat rumah bantuan ya rumah untuk tetap ya kan kalau di rumah kami sendiri nggak bisa tempati ya udah bagaimana ya kan. Muka-muka ya cepat siap ya rumah-rumah itu ya, rumah yang tetap tuh ya. Ya, seperti yang sudah kami lakukan, pastinya yang menghuni di tempat Huntara ini adalah mereka yang tidak menerima DTH. Itu sudah pasti. Kemudian mereka yang kategorinya adalah rusak berat. Sedangkan untuk rusak ringan dan sedang, mereka tidak menerima Huntara dan mereka juga tidak menerima DTH. Kami yang pertama memberikan lokasi untuk pembangunan Huntara tersebut. Kemudian kami juga ikut melihat sampai di mana sudah proses pelaksanaannya. Kemudian sesudah itu pihak yang membangun menyerahkan kepada kami pemerintah Kabupaten Pidijaya. Baru kami memberikan dan memfasilitasi untuk masyarakat yang perlu menempatin kepada Huntara-Huntara tersebut. Tantangannya ini beragam ya, karena memang Huntara yang kita bangun ini harusnya kita bangun secara komunal, itu tidak dapat kita bangun secara individual, mengingat daerah-daerah yang terdampak ini masih tertimbun lumpur, sehingga Huntara ini tidak bisa kita bangunkan di lokasi rumah masyarakat tersebut. Sehingga kita harus mencari tanah-tanah yang mungkin agak luas untuk dapat dibangunkan Huntara dalam jumlah yang banyak. Untuk lokasi Huntara sendiri itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama kriteria itu bebas dari zona rawan bencana, artinya tidak berada dekat dengan zona rawan bencana. Kemudian yang kedua adalah dekat dengan akses jaringan jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan air bersih. Yang ketiga adalah kita dari legalitas lahan itu sendiri. Jangan sampai nanti lahan yang dibangun Huntara ini nanti bersengketa atau bermasalah dengan hukum. Ya tentu untuk Huntara itu sendiri ya harus spesifikasinya harus sesuai dengan bangunan tahan gempa ya, dan juga aman dari segala macam yang membahayakan masyarakat. Berapa lama korban yang akan tinggal di Huntara, kita juga itu akan kita usahakan lebih cepat untuk mereka akan tinggal di Huntap supaya mereka bisa lebih bisa lebih beraktivitas yang maksimal dan lebih nyaman tinggal di Huntap yang akan dibangun oleh pemerintah pusat. Itu mekanismenya kalau memang yang pertama, kalau Huntapnya sudah siap dibangun oleh pemerintah, insya Allah kami akan langsung melakukan relokasi dari Huntara ke Huntap
setiap mereka yang memang berhak menerimanya. Kalau melihat hunian sementara ini, kami banyak mengucapkan terima kasih. Sama pemerintah, lantaran kami kurasa kalau enggak bantuan pemerintah, kita bagaimana lah nasib kami, terutama kami yang sekampung. Hunian sementara yang kita bangun itu adalah berdekatan dengan lokasi pembangunan huntapnya, sehingga nanti pada pergeseran mereka dari huntara ke huntapnya itu tidak terlalu jauh dan tidak merepotkan. Sebetulnya ya, kan begini, 2038 rumah yang terdampak tadi, yang masuk kategori sesuai dengan persyaratan di BNPB, rusak ringan, sedang, berat, dan yang relokasi 2038. Itu 2038 itu jiwanya adalah 7.599 jiwa. Gitu ya. Nah, nanti yang rusak-rusak ini ada 1.444 kan nanti akan jadi huntap. Ini angkanya kan berbeda gitu ya, karena yang 2038 itu ada yang huntara 717 unit, selebihnya itu adalah DTH, dana tunggu hunian. Karena ini pilihan, nggak boleh dapat dua-dua gitu ya. Jadi ada yang milih mereka huntara, berarti tidak mendapatkan dana tunggu hunian yang 600.000 per bulan yang dicairkan langsung 3 bulan, kan? Atau tidak milih huntara, dia memilih kemudian dana tunggu hunian. Ada dua konsep, ada yang setiap unitnya ada kamar mandi, itu seperti apa yang di HP Song yang kemarin diresmikan itu tidak per unit, tapi semacam per blok itu ada kamar mandinya sharing gitu ya. Lalu kemudian yang harus dipastikan juga adalah air bersih yang kemudian bisa dikonsumsi dari sisi higienis dan kesehatan. Juga ada tempat ibadah, musola lah ya. Bahkan ada sekolah, karena saat di Angkola Selatan itu memang satu desa itu pindah karena sekolahnya juga tidak lagi layak, lalu nggak ada lagi orang tinggal di desa juga, jadi bangunkan sekolah. Ini huntara loh ya, jadi bangunan sekolahnya pun bangunan sementara nih. Bahkan ada lapangan olahraga, lapangan futsal dibangun oleh teman-teman dari BNPB. Saya kira sangat layak, dari semua sisi kesehatan juga saya pikir juga sangat baik gitu. Ya. Yang pertama itu yang sudah dihuni kemarin dan diresmikan pemanfaatannya di Desa Simarfinggan, itu ada 200 unit sumbangan dari Danantara, dan itu sudah dihuni sekarang. Kemudian sekarang juga lagi berproses finishing pembangunannya di Desa Napa, itu sebanyak 245 unit, merupakan partisipasi dari Kementerian PU, sementara yang dibangun oleh Danantara maupun dari PU itu sudah menjadi paket lengkap. Di dalamnya juga nanti sudah tersedia seluruh kebutuhan mereka, baik untuk
kitchen kit, bedding kitnya, dan peralatan-peralatan penunjang untuk keberlangsungan hidup mereka selama di pengungsian. Hunian sementara yang kita bangun itu adalah berdekatan dengan lokasi pembangunan huntapnya, sehingga nanti pada pergeseran mereka dari huntara ke huntapnya itu tidak terlalu jauh dan tidak merepotkan. Jadi kalau kejadian bencananya udah katakan tadi, lantaran 4 hari 4 malam nggak berhenti hujannya. Tiba-tiba tanahnya retak. Kampung kami itu amblas dia ke bawah. Pertama nggak berapa-apa, paling setengah meter. Kira-kira berjangka 2 minggu lebih, maka kampung kami itu rata-rata rumah udah nggak nampak lagi badannya, cuma atapnya yang nampak. Maka menurut anjuran pemerintah, seharusnya yang kena bencana, yang dampak dari desa Tandiat seharusnya bertempat tinggal di hunian sementara. Kalau melihat hunian sementara ini, kami banyak mengucapkan terima kasih. Pemerintah lantaran kami kurasa kalau enggak bantuan pemerintah entah bagaimana lah nasib kami, terutama kami yang sekampung. Makanya aku selaku pemuka masyarakat ataupun tokoh masyarakat di desa kami, aku pun pusing. Maka kadang-kadang orang itu bertanya sama saya, macam mana kelanjutan kehidupan kita ke depan. Kata orang itu, kita serahkan sajalah ke pemerintah. Mungkin susah kita memikirkannya, lebih susah lagi pemerintah memikirkan kita. Maka kita tunggulah apa saran ataupun peran pemerintah sama kita gitunya. Kalau aku melihat, biarpun MCK-nya, biarpun tempat musolanya, apalagi yang lain-lain, kurasa udah cukup daripada yang biasa. Lantaran ini kan berkelompok-kelompoknya ini, apalagi kami kan lorong satu ini dibikin apanya, MCK, kamar mandinya, begitu pula musolanya. Jadi yang kelompok yang itu pun udah disediakan. Kira-kira tiap kelompok udah disediakan fasilitas, biarpun umum, biarpun artinya kebutuhan untuk sehari-hari. Nggak kuat pasti menghadapi ini secara sendiri. Tapi dengan kehadiran tadi, ya pemerintah pusat, lembaga-lembaga pemerintah, bahkan non-pemerintah, dari berbagai pihak gitu ya. Relawan banyak sekali loh untuk bidang kesehatan, banyak relawan yang dari banyak pecinta alam juga hadir di sini gitu. TNI luar biasa kehadirannya membantu kita di sini, demikian juga Polri gitu. Saya kira memang itu adalah ciri keindonesiaan kita yang semangat gotong royongnya sangat kemudian kuat. Karena itu maka saya yakin kami di Tapsel dengan falsafah Dalian Natolu, adat budaya yang masih sangat kuat di Tapsel, saya yakin Tapsel ini akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.